Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Wirda Hayati, SPD MPDI. Saya adalah Guru MAN 3 Kota Pekanbaru. Baik Ananda, apa kabar? Ya, tentunya alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Ananda, Bunda selalu mendoakan Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga Ananda dalam ridho Allah dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda selalu menjadi siswa yang gemilang. Gemilang adalah giat, edukatif, motivatif, agamis, nyaman, dan gesit. Sesuai dengan moto kita, mari kita belajar dan selalu semangat. Hari ini kita belajar tentang karya ilmiah. Siap Ananda? Ya, ayo belajar dengan Bunda Wirda Hayati. Baiklah Ananda, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang karya ilmiah. Ananda tahu kompetensi dasar kita hari ini? Ya, tentunya Ananda tahu, karena Ananda sudah melihat di e-learning. Sebelumnya Bunda telah mengunggah di e-learning tentang kompetensi dasar kita pada hari ini. Ya, sudah Ananda lihat kan? Ya, Bunda tahu Ananda sudah melihatnya karena kebiasaan kita dalam belajar, Ananda sebelum belajar harus melihat kompetensi dasar dan juga bahan-bahan pembelajaran yang ada di e-learning. Nah, baik Ananda, untuk lengkapnya dan juga untuk Ananda dapat memahaminya, Bunda akan sampaikan pada kesempatan ini bahwa kompetensi dasar kita adalah 1. Menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Yang kedua, mengidentifikasi informasi dan esensi karya ilmiah yang dibaca. Yang ketiga, mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Nah, itulah kompetensi dasar kita. Tentunya, tujuan pembelajaran kita berdasarkan kompetensi dasar tadi. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi informasi dan esensi karya ilmiah yang dibaca. Yang ketiga, siswa dapat mengonstruksi karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan karya ilmiah. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ananda masih semangat kan? Ya, tentunya Ananda semangat. Ya, mari semangat untuk belajar. Ikuti Ananda dalam tahapan-tahapan kita membuat karya ilmiah ataupun mempelajari karya ilmiah. Ananda tentunya yang pertama, Ananda mengidentifikasi karya ilmiah. Di mana Ananda dapat mengidentifikasi karya ilmiah? Pada sumber-sumber tertentu, misalnya pada buku cetak Ananda, atau mungkin terdapat di e-learning yang telah Bunda teruskan atau yang telah Bunda unggah sebelumnya. Nah, Bunda telah mengunggah di sana ada beberapa materi, ya berupa materi dan juga berupa slide. Nah, silakan Ananda pelajari dan Ananda temukan identifikasi di dalam materi-materi tersebut. Nah, selain itu, Ananda bisa juga men-searching atau mencari di Google, nah, ataupun di YouTube. Nah, Ananda silakan temukan, silakan identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan karya ilmiah. Kemudian, setelah Ananda temukan, setelah Ananda identifikasi, saatnya Ananda menganalisis sistematika dan kaidah kebahasaan karya ilmiah. Nah, bagaimana sistematikanya? Tentu Ananda dari bahan-bahan itu Ananda bisa mungkin mencatat hal-hal penting, ya. Apa-apa saja sistematika yang dijadikan menjadi acuan Ananda menulis karya ilmiah. Nah, berikutnya setelah nanti Ananda menganalisis sistematika dan kaidah kebahasaan karya ilmiah, ya, Ananda merancang bagian-bagian karya ilmiah. Nah, di situ saatnya Ananda merancang. Nah, setelah Ananda rancang, ya, Ananda amati kembali apakah rancangan Ananda itu sudah baik ataupun sudah bagus. Nah, setelah itu tentunya Ananda setelah merancang karya ilmiah itu diteruskan dengan membuat karya ilmiah. Nah, setelah membuat karya ilmiah,
barulah nanti Ananda akan menyajikan karya ilmiah Ananda atau disebut dengan persentase. Nah, selamat, kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya supaya Ananda lebih bersemangat, ya, supaya Ananda lebih bahagia dan senang dalam belajar. Ya, ingat tujuan-tujuan Ananda. Apa tujuan Ananda? Tentunya karya ilmiah ini Ananda sangat bermanfaat Ananda pelajari. Mengapa? Karena pada saat tingkat perguruan tinggi nanti Ananda tidak asing lagi dengan karya ilmiah. Ananda nanti tinggal meneruskan dan mengaplikasikannya pada pendidikan yang lebih tinggi. Pada kesempatan ini kita akan mengidentifikasi karya ilmiah. Ananda silakan identifikasi karya ilmiah, baik itu melalui Google maupun e-learning atau buku-buku ataupun YouTube yang ada di gawai Ananda ataupun di laptop Ananda. Nah, apa yang Ananda temukan? Tentunya ya bisa jadi pengertian karya ilmiah, ciri-ciri karya ilmiah, struktur, kaidah, dan hal-hal yang berhubungan dengan karya ilmiah. Nah, baik Ananda, karya ilmiah adalah tulisan yang disusun secara metode ilmiah, yaitu metodologi berdasarkan cara berpikir yang sistematis dan logis. Nah, silakan Ananda ulangi apa yang disebut dengan karya ilmiah. Nah, boleh saja Ananda ya pengertiannya berbeda menurut ahli yang berbeda tentunya. Nah, sah-sah saja dan boleh saja. Jadi Bunda tidak menutup kemungkinan untuk pengertian-pengertian itu, silakan saja Ananda temukan dan Ananda kembangkan. Ya, demikian dulu. Setelah Ananda identifikasi, juga Ananda temukan tentunya ciri-ciri. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, bersifat sistematis dan biologis. Yang kedua, masalah yang dikemukakan adalah masalah yang benar-benar terjadi. Jadi fakta ya Ananda, tidak khayalan ataupun fiksi ataupun fiktif. Nah, menggunakan aspek rasionalitas dalam pembahasannya. Jadi di sini Ananda menggunakan rasio ya, menggunakan akal pikiran dan yang logis. Nah, yang berikutnya bersifat impersonal. Bersifat impersonal yang berbeda dengan sebuah novel yang pengarangnya bisa beraku, kamu, dan dia. Jadi di sini tidak menggunakan sudut pandang. Jadi dia impersonal, tidak menggunakan personal. Kemudian memerlukan kelugasan dalam bahasanya. Nah, apa yang disebut dengan bahasa lugas? Bahasa lugas itu adalah bahasa yang sebenarnya. Nah, Ananda bisa menggunakan bahasa yang efektif. Nah, juga bahasa yang baku. Nah, itu berdasarkan kebahasaannya. Nah, Ananda di dalam karya ilmiah itu banyak lagi hal-hal ciri-ciri yang lain, boleh juga Ananda temukan lagi supaya wawasan Ananda bertambah, dan silakan saja dicari di mana saja sumbernya. Boleh ya Ananda ya. Baik Ananda, kita perlu menganalisis sistematika dan kaidah kebahasaan karya ilmiah. Tadi kan itu sistematika atau strukturnya sudah kita pelajari. Nah, saatnya pula kita menganalisis sistematika dan kaidah kebahasaan karya ilmiah. Nah, mengapa perlu kita analisis? Ya tentunya kita supaya memahami ya Nanda ya, supaya memahami bagaimana sistematika karya ilmiah yang benar. Nah, bagaimana pula kaidah-kaidah kebahasaan karya ilmiah ini? Tentu kaidah kebahasaannya tidak melenceng atau tidak lari dari penggunaan ejaan bahasa Indonesia atau PUEB yang dulu disebut dengan EYD. Nah, makanya sebelumnya Bunda sampaikan kepada Ananda, Bunda pahamkan Ananda bagaimana penulisan huruf kapital, bagaimana pemakaian tanda baca, itu Ananda sudah hafalkan ya, kemudian sudah Ananda pahamkan. Nah, saatnya mengaplikasikan di dalam karya ilmiah Ananda. Sistematika karya ilmiah. Apa sistematika karya ilmiah itu? Ya, pernyataan umum. Lihat Ananda di panah berikutnya ya, mengarah ke rangkaian argumen. Jadi seterusnya baru penegasan ulang. Nah, di sini ada 3, pernyataan umum, rangkaian argumentasi, kemudian penegasan ulang. Nah, pada saat kita menyampaikan pernyataan umum itu merupakan pengantar atau pengertian ataupun definisi
Nah, barulah kita rangkai lagi dengan argumen-argumen atau argumentasi atau pendapat-pendapat ataupun opini-opini yang logis. Nah, kemudian baru kita tegaskan ulang kembali, ya Ananda. Jadi, sistematika karya ilmiah itu pernyataan umum, rangkaian argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, ciri-ciri kebahasaan. Ciri-ciri kebahasaan itu kita lihat ada makna lugas. Makna lugas itu apa, Ananda? Ayo, silakan disebutkan makna lugas itu apa? Nah, baik Bunda sampaikan, makna lugas itu makna yang tidak lari dari makna yang sebenarnya atau disebut dengan makna denotasi apa adanya. Jadi tidak ada mengandung hiasan atau kiasan, tidak ada. Jadi lugas dia. Nah, kemudian apalagi kata baku. Kata baku ada kata yang baku, ada yang tidak baku. Nah, ini kita bisa lihat pedomannya di PUEB. Sebelumnya kita kan sudah belajar ya Ananda ya di kelas 10. Mana kata baku, mana yang tidak baku. Jadi di dalam penulisan karya ilmiah ini kita memasukkan atau menuliskan kata-kata yang baku. Terus penggunaan istilah. Penggunaan istilah ini berhubungan dengan materi ataupun permasalahan ataupun judul yang kita ambil. Kalau Ananda mengambil tentang pertanian, tentulah istilah-istilah pertanian yang Ananda masukkan di dalam karya tulis Ananda. Kalau mengambil tentang pendidikan, tentu juga istilah-istilah pendidikan. Nah, tergantung apa yang Ananda ambil judul atau tetapkan judul ataupun permasalahannya. Nah, yang jelas di sini ciri-ciri kebahasaan adalah makna lugas, kata baku. Jadi dalam karya ilmiah ini maknanya lugas, kata-katanya baku. Kemudian lagi penggunaan istilah. Pada kesempatan ini kita akan merancang bagian-bagian karya ilmiah. Pada kesempatan ini Ananda diberikan keluasan waktu ataupun keluasan ide dan pikiran untuk merancang bagian-bagian karya ilmiah. Nah, Ananda juga bisa merancang karya ilmiah ini berhubung Ananda sudah mengidentifikasi, sudah menemukan, sudah memahami, sudah melihat ataupun membaca, menemukan di dalam suatu bacaan ataupun dalam artikel. Nah, dengan demikian Ananda akan dapat merancang karya ilmiah sebaik mungkin. Nah, berikut ini adalah struktur karya ilmiah yang akan kita gunakan dalam membuat karya ilmiah. Itu adalah struktur karya ilmiah. Nah, Ananda lihat di slide itu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu apa isi-isi pendahuluan itu? Ada latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian. Nah, kalau kita berbicara tentang latar belakang masalah, berarti Ananda harus memahami lagi apa itu latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah itu Ananda, silakan Ananda identifikasi, silakan Ananda temukan di bahan-bahan pembelajaran yang sudah Bunda bagikan, dan juga silakan Ananda temukan di Google ataupun di YouTube. Nah, baik untuk memandu Ananda, Bunda sampaikan pada kesempatan ini bahwa latar belakang masalah adalah hal-hal yang menjelaskan apa, mengapa tema, topik, tujuan penelitian. Jadi di dalam latar belakang masalah itu Ananda akan menjelaskan apa. Nah, umpamanya Ananda mengangkat karya ilmiah tentang meningkatkan kemampuan membaca siswa MAN 3 Kota Pekanbaru. Jadi tentunya Ananda harus mengungkapkan dulu, ya, menjelaskan apa itu membaca, ya. Apa itu membaca? Membaca merupakan, nah, definisikan dulu. Nah, mengapa? Nah, sebelum sampai ke mengapa, Ananda silakan sebutkan dulu realita-realita dan sebutkan dulu kejadian, kenyataan-kenyataan yang telah Ananda observasi di MAN 3 Kota Pekanbaru. Nah, jadi dengan demikian Ananda jelaskan dulu apa dan mengapa topik, mengapa tema, dan kemudian mengapa judul. Setelah itu barulah Ananda sebutkan tadi apa? Ya, kejadian atau realita yang ada. Seterusnya baru mengapa tadi adalah alasan mengapa Ananda mengambil judul tersebut. Maka latar belakang Ananda akan selesai. Nah, jadi singkatnya seperti itu. Kemudian
perumusan masalah. Nah, perumusan masalah, Ananda tahu apa itu perumusan masalah? Ya, perumusan masalah itu Ananda pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan yang Ananda kembangkan ya bersumber dari bersumber dari latar belakang masalah Ananda. Jadi pada saat Ananda menuliskan rumusan masalah, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus disebutkan. Misalnya mungkin ada 2 pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Nah, pertanyaan ini nanti akan dijawab melalui metode penelitian, ya. Nah, ada metode penelitiannya nanti akan dibahas pada bagian pembahasan. Nah, itu perumusan masalah. Kemudian tujuan. Nah, kalau tujuan ini, kalau bicara tentang tujuan, Ananda harus sinkronkan antara masalah Ananda dengan tujuan yang Ananda buat. Kalau Ananda membuat 2 permasalahan, maka tujuannya pun 2. Kalau Ananda buat 3 permasalahan, maka tujuannya pun 3. Jadi tujuan ya merupakan rumusan tujuan penelitian dan konsisten dengan masalah pokok yang Ananda ambil ataupun yang Ananda tuliskan dalam penelitian. Nah, ingat, kalau 2 masalah, 2 pula tujuannya. Kalau 1 masalah, 1 tujuannya. Umpamanya meningkatkan kemampuan membaca siswa MAN 3 Kota Pekanbaru. Berarti artinya Ananda ada masalah di sana. Dan bagaimana cara meningkatkan kemampuan membaca siswa MAN 3 Kota Pekanbaru. Jadi itu pertanyaan, Nak. Nah, terus tujuannya untuk mengetahui ya bagaimana cara meningkatkan kemampuan membaca siswa MAN 3 Kota Pekanbaru. Jadi di situ antara masalah dengan tujuan harus sinkron, harus relevan, harus harus senada, kemudian harus harmonis. Nah, disitulah Ananda nanti ya akan dilihat kemampuan mensinkronkan antara perumusan masalah dengan tujuan. Jadi Ananda, kalau Ananda kurang paham lagi, silakan lihat lagi referensi-referensi yang dapat membuat Ananda lebih paham. Nah, atau putar kembali video Bunda ini dan silakan dengarkan kembali. Selanjutnya adalah kerangka teoritis. Kerangka teoritis atau kajian pustaka ataupun teori landasan. Nah, definisi operasional itu tentunya kita berdasarkan kerangka teoritis. Jadi, di sini Ananda akan membahas teori mengenai variabel penelitian. Bisa jadi variabel bebas dan variabel terikat. Berbicara tentang variabel bebas dan terikat, ya Ananda, ya kita akan melihat. Ya, contohnya tadi kan Bunda sampaikan meningkatkan kemampuan membaca siswa MAN 3 Kota Pekanbaru. Berarti meningkatkan, berarti ada upaya meningkatkan. Berarti itu variabelnya meningkatkan kemampuan membaca, ya Ananda. Nah, Bunda misalkan lagi ataupun contohkan lagi judul tesis Bunda waktu Bunda dulu menyelesaikan S2. Judulnya kontribusi motivasi kepala sekolah terhadap kinerja guru di MTS bla bla bla. Nah, bla 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 itu titik-titik ya, tidak usah disebutkan MTS-nya. Nah, berarti kontribusi motivasi kepemimpinan. Ya, berarti 1 variabelnya motivasi kepemimpinan, kemudian terhadap kinerja guru ada 3 variabel. Nah, jadi di situ tentulah Ananda nanti teori-teori berdasarkan motivasi, teori motivasi, teori-teori tentang kepemimpinan, kemudian lagi teori tentang kinerja. Nah, itu yang disebut dengan teori. Nah, jadi maksudnya pada kesempatan ini nanti pada kajian teori ataupun pada kerangka teoritis nanti akan mengungkapkan tentang pembahasan teoritis mengenai variabel-variabel tersebut. Nah, berikutnya pengkajian terhadap teori-teori ilmiah.
Nah, pengkajian terhadap teori-teori ilmiah. Nah, ini merupakan pembahasan teori atau definisi operasional. Nah, kalau kita bertanya tentang apa itu pembahasan teori, apa itu definisi operasional, tentu Ananda harus memahami dulu. Ananda lihat dulu dan kemudian pahami di dalam sumber-sumber yang memang akurat, misalnya di buku ataupun sumber-sumber lain. Nah, baik, Bunda sampaikan dulu apa itu yang disebut dengan pembahasan teori. Nah, pembahasan teori itu pembahasan yang mengenai variabel penelitian, baik variabel bebas maupun terikat. Nah, apa itu definisi operasional? Memberi batasan, jadi kita memberi batasan konsep variabel yang ada dalam masalah serta menetapkan hasil-hasil pengukuran. Nah, jadi di situ memberi batasan. Kalau kita definisi operasional kan, berarti kita memberi batasan. Nah, jadi kalau kita umpamanya tadi mengangkat judul tentang meningkatkan kemampuan membaca siswa MAN 3 Kota Pekanbaru, kalau tidak rasanya memungkinkan untuk meneliti semua siswa yang ada di MAN 3 Kota Pekanbaru, kita batasi. Bisa saja kita mengangkat yang kelas 10 atau bahkan di kelas A, di kelas B, seperti itu. Jadi kita harus definisi operasionalnya harus jelas, kita harus batasi. Kemudian pembahasan mengenai penelitian-penelitian lain yang relevan. Nah, ini apa gunanya? Selain untuk kita mempelajari, untuk melihat bagaimana acuan-acuan, kita juga bisa menjadikan itu daftar pustaka. Artinya kita juga bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi relevan berarti artinya cocok. Nah, kemudian itu berarti pendukung yang dipakai untuk karya ilmiah kita. Artinya bukan kita hanya sendiri, bukan hanya kita yang menyebutkan ataupun mengatakan tentang ataupun yang meneliti tentang kemampuan membaca itu. Ada orang lain yang menelitinya. Jadi kita ambilkan itu sebagai penelitian yang relevan. Mungkin ada 2 karya ilmiah, bisa ada 3. Kalau Bunda kemarin ada 3 Bunda ambil ya. Ada 3 Bunda ambil tentang penelitian yang relevan, yang berhubungan dengan motivasi, yang berhubungan dengan kepemimpinan dan kinerja guru. Nah, jadi ada yang relevan tentang penelitian yang kita ambil tersebut. Kemudian kita menyusun kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis. Nah, bagaimana pula itu Bunda? Nah, tentu begitu pertanyaannya ya. Jadi kita menyatakan konsepsi atau kita menyatakan, kita konsepsikan hubungan antara variabel bebas dan terikat tadi ya, berdasarkan teori postulat. Kemudian asumsi yang ada. Susun kita susun model-model ataupun diagram yang menyatakan alur dari hubungan variabel tadi. Nah, jadi kerangka itu kita ulangi kembali bahwa kerangka pemikiran itu kita menyatakan ya konsepsi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, di dalam membuat kerangka pemikiran itu berdasarkan teori ya, berdasarkan teori kita asumsikan sesuai dengan teori tersebut. Nah, susun kalau bisa ada model kemudian diagram yang menyatakan alur hubungan variabel itu. Jadi dia merupakan begini, alur seperti yang di slide Bunda itu. Nah, Ananda lihat di situ ada diagram kan. Jadi kerangka berpikir itu juga seperti itu, ada diagram, ada gambar, ibaratnya panah kemana lagi nanti alurnya sampai selesai nanti. Jadi itu merupakan gambar seperti itu ya. Nah, itu tentang kerangka berpikir. Kemudian tentang perumusan hipotesis. Nah, perumusan hipotesis ini Ananda harus memahami dulu ya. Apa itu arti hipotesis atau hipotesa? Nah,
tentu Ananda harus memahami dulu pengertiannya. Nah, supaya nanti kita bisa dan kemudian merumuskan hipotesis di dalam penelitian kita atau di dalam karya ilmiah kita. Nah, bagaimana pula itu hipotesis itu, Bunda? Nah, berdasarkan hipotesis itu atas dasar kerangka pemikiran tadi diajukanlah rumusan hipotesis. Nah, baik secara verbal maupun secara spesifik. Nah, jadi artinya nanti hipotesis itu sama dengan anggapan sementara. Apakah diterima ataupun nanti ditolak? Mungkin berasumsi. Asumsinya begini, tadi judul kita apa? Meningkatkan kemampuan membaca siswa MAN 3 Kota Pekanbaru. Anggaplah kita ambil meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 11 IPS 1 MAN 3 Kota Pekanbaru. Berarti kita berhipotesis bahwa kemampuan membaca siswa MAN 3 Kota Pekanbaru itu akan meningkat. Dengan cara apa? Bagaimana cara meningkatkannya? Nah, itulah yang akan kita jadikan menjadi karya tulis. Jadi pada kesempatan itu kita berhipotesis atau berhipotesa akan meningkat, ya. Jadi kita berasumsi. Nah, di sini kita tentukan hipotesis dulu. Nah, jadi setelah kita rumuskan hipotesis, barulah kita nanti apakah hipotesis kita itu nanti diterima, apakah hipotesis kita ditolak. Nah, itu nanti setelah kita adakan penelitian. Nah, tentunya kita berharap dengan hipotesis tersebut dapat diuji dan dapat diterima. Nah, baiklah Ananda, silakan lihat slide berikutnya, yaitu tentang metode penelitian. Nah, metode penelitian itu Ananda ada beberapa. Ada metode deskriptif, ada metode eksperimen, ada metode penelitian kelas. Nah, di sini Ananda dapat melihat di slide tentang metode deskriptif. Apa itu metode deskriptif? Adalah penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya. Jadi deskriptif itu metode mendeskripsikan. Jadi deskripsi itu kan kalau jenis karangan, Ananda masih ingat pelajaran kita tentang jenis karangan? Ada eksposisi, ada deskripsi, ada persuasi, ya, ada persuasi, ada narasi. Kemudian ada apa lagi? Ada argumentasi. Nah, boleh saja Ananda balik, ada eksposisi, ada argumentasi, ada persuasi, ada deskripsi, ada narasi. Nah, di sini metode deskripsi. Berarti kalau deskripsi itu adalah menggambarkan. Jadi, metode yang menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya. Nah, berikutnya metode eksperimen. Tahu kan eksperimen Ananda? Eksperimen itu apa? Ya, percobaan tentunya ya. Jadi, penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapat perlakuan. Jadi, kalau kita bereksperimen, itu berarti ada perlakuan-perlakuan, ada percobaan yang kita lakukan dulu. Nah, ini bagi Ananda tidak asing lagi ya. Nah, coba ya, seperti Ananda yang biasa membuat karya ilmiah, yang kemarin menang tingkat nasional, ya, tentunya sudah sangat paham ya. Nah, jadi bagaimana eksperimen, percobaan-percobaan yang dibuat. Nah, jadi ini biasanya kita lakukan dalam riset ya Ananda ya. Nah, dalam riset kebetulan kita kan ada mata pelajaran riset juga. Jadi antara pembelajaran bahasa Indonesia dengan riset, nah itu ada sinkronisasi, ada berhubungan, saling membutuhkan ya antara guru bahasa Indonesia dengan guru riset. Nah, dalam tata penulisan, dalam sistematika, ya Ananda, alhamdulillah Ananda tidak asing lagi bagi Ananda tentang penulisan karya ilmiah tentunya. Kemudian yang berikutnya ya, atau yang ketiga ya, tadi yang pertama kan metode deskriptif, yang kedua metode eksperimen, yang ketiga metode penelitian kelas. Nah, metode penelitian kelas ini
penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Nah, seperti Bunda lakukan itu penelitian tindakan kelas, itu biasanya seorang guru melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan. Contohnya saja meningkatkan kemampuan siswa ya dalam mendapatkan nilai, maksudnya meningkatkan penilaian siswa dalam karya ilmiah umpamanya. Nah, guru melakukan tindakan-tindakan kelas mungkin dengan siklus. Mungkin siklus 1, siklus 2. Siklus ada prasiklus dulu ya, ada prasiklus dulu. Kemudian prasiklus ini dilihat kemampuan siswa atau peserta didik sebelum melakukan tindakan kelas itu, sebelum melakukan tindakan. Nah, kemudian nilainya tidak tuntas semuanya. Lalu diadakan siklus 1. Nah, siklus 1 ternyata meningkat tapi belum mencapai 75 atau 85% barangkali. Nah, jadi diadakan lagi siklus kedua. Jadi ada tindakan berikutnya. Nah, dengan tindakan-tindakan tersebut maka metode penelitian tindakan kelas ini, di situ penelitian itu bertujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Nah, itu tentang metode penelitian yang dapat Bunda sampaikan pada kesempatan ini. Ananda silakan lagi, memang ada lagi ya. Nah, kalau Ananda nanti membuat skripsi, membuat tesis, membuat disertasi, itu akan lebih luas lagi. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, Ananda, kita lihat deskripsi dan pembahasan hasil penelitian. Berarti kita sudah masuk ke deskripsi pembahasan. Ya, pembahasan deskripsi hasil penelitian merupakan sorotan objektif. Objektif siapa? Objektivitas atau objektifnya penulis terhadap hasil penelitian itu. Jadi di sini kita dalam meneliti itu harus objektif, tidak boleh subjektif. Nah, di sini penulis ya akan menyoroti, akan melihat ya, menuliskan, menggambarkan bagaimana objektifnya penulis terhadap hasil penelitian yang dilakukannya. Nah, pembahasan itu tidak hanya berhenti sampai pada simpulan, ditolak atau diterimanya hipotesis. Nah, jadi di sini kalau umpamanya ditolak, diterima, bukan berhenti sampai di situ. Nah, seterusnya penulis itu membahas ya, pembahasan dapat dilengkapi dengan berbagai sarana yang dapat membantu. Nah, jadi pembahasan kita lengkapi dengan berbagai sarana, umpamanya ya dengan tergantung metode yang kita gunakan tadi. Kan ada 3 metode tadi ya Ananda ya. Nah, jadi kalau memang dia metodenya tadi tentang eksperimen, ya kita cocokkan metode eksperimen. Kalau dia metodenya deskriptif, ya kita hanya menggambarkan, atau mungkin penelitian tindakan kelas, ya berarti dengan siklus-siklus tadi. Nah, terus seterusnya data yang ditempatkan dalam bagian pembahasan adalah data yang sudah diolah. Nah, sudah diolah ya maksudnya itu data yang kita masukkan itu adalah data yang sudah kita olah, umpamanya ya tadi bagaimana meningkatkannya, membaca tadi, meningkatkan kemampuan membaca mungkin dengan metode apa. Nah, kalau umpamanya dengan metode, umpamanya lagi ada contoh tertentu lagi, meningkatkan kemampuan membaca puisi, membaca puisi siswa melalui metode pemodelan umpamanya ya, ini contoh ya Nanda ya. Nah, pertama ini di PTK ya, penelitian tindakan kelas atau di metode tindakan. Nah, pertama diambil nilainya ya tanpa diberi model, kan metodenya model nih, siswa membaca puisi nilainya berapa, kemudian dilakukan lagi siklus, ada model itu ya kita bisa dari siswa yang memang sudah menang lomba, atau mungkin sanggar-sanggar lain yang kita ambil, yang kita ajak kerjasama. Nah, untuk model atau bahkan gurunya sendiri yang menjadi model. Jadi ada beberapa model barangkali. Setelah itu nanti siswa disuruh lagi memahami puisinya
Lalu dilanjutkan dengan membaca puisi apakah meningkat setelah dengan adanya pemodelan tadi. Nah, kemampuan puisi siswa itu, membaca puisi siswa itu apakah meningkat atau bagaimana. Nah, tentunya kalau secara logika ya Ananda ya, kalau sudah ada model ataupun contoh ya, dengan berbagai macam contoh, mungkin 3 itu cukup ya, sudah dapat meningkatkan kemampuan membaca puisi siswa. Kemudian seterusnya dalam analisis argumen yang dikemukakan dalam kerangka teoritis. Nah, jadi di sini dalam membahas itu kita ya menganalisis ya argumen-argumen atau alasan-alasan yang dikemukakan dalam kerangka teoritis. Jadi nak, dalam deskripsi atau gambaran pembahasan itu, nah kita harus menjelaskan, nah sampai sejelas mungkin, kemudian nanti akan tergambar apa hasil yang kita temukan dan hasil yang kita dapatkan. Paham Ananda? Pahim Tum? Ya, pahimna. Nah, kan begitu. Ya, bagus. Good. Anak-anak Bunda yang pintar dan cerdas. Ya, baik. Ananda, Bunda sangat senang dengan kalian hari ini. Hari ini Ananda menunjukkan itikad yang semangat ya, yang baik dalam mempelajari karya ilmiah. Nah, ini penutup, simpulan dan saran. Dari judulnya saja Ananda sudah memahami simpulan dan saran itu sudah mulai terakhir ya Ananda ya. Tentunya simpulan dan saran itu ya, di sini kita mengungkapkan bagaimana proses pengujian hipotesis yang dikemukakan sebelumnya. Nah, di sini kita uji. Nah, kita tuliskan. Setelah itu, lihat Ananda panahnya itu ya ke kanan ya. Kemudian dikembangkan menjadi simpulan ya, dari hipotesis tadi Ananda dikembangkan menjadi simpulan penelitian yang ditempatkan dalam subbab tersendiri. Nah, jadi Ananda dari kan hipotesisnya umpamanya meningkat tadi ya kemampuannya. Nah, terbukti setelah kita lakukan tindakan kelas atau setelah kita lakukan eksperimen ya berhasil. Nah, kita ambillah, kita simpulkanlah. Nah, dikembangkan menjadi sebuah simpulan penelitian. Nah, penelitian ini tentunya kita simpulkan mulai dari kita sedikit menyimpulkan dari latar belakangnya, dari masalahnya, kemudian hasil penelitiannya, baru kita tutup dengan kesimpulan. Nah, demikian Ananda, kan cukup mudah ya untuk membuat sebuah karya ilmiah, bukan suatu hal yang sulit atau membuat bukan suatu kegiatan yang menjadi sangat menakutkan ya Ananda ya. Bunda yakin Ananda pastilah tentunya bisa ya. Nah, mengapa Bunda yakin? Ya karena Bunda yakin dan percaya Ananda adalah anak-anak yang tangguh dan Ananda yang cerdas, yang selalu berusaha dan belajar demi meningkatkan kemampuan menulis Ananda. Nah, ini kan bukan hal-hal yang sulit. Kita sebelumnya sudah mulai dari kelas 10 kita sudah belajar tentang eksposisi. Di dalam pembelajaran eksposisi itu kita sudah mempelajari jenis karangan, kita sudah membuat laporan observasi ya Nanda ya. Nah, sekarang kita sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang proposal. Proposal juga itu kita ambil proposal ilmiah, yaitu proposal penelitian. Nah, proposal penelitian kita itu kita lanjutkan menjadi karya ilmiah. Nah, begitu Ananda ya. Jadi tetap semangat dan selalu ceria dalam belajar. Ananda, setelah nanti Ananda tadinya sudah mengidentifikasi, melihat struktur ya, kemudian Ananda tadi melihat kaidah kebahasaan. Setelah itu Ananda sudah merancang itu dalam bentuk kerangka karangan. Ananda mengembangkan karangan tersebut, nanti Ananda akan diberikan kesempatan untuk persentase menyajikan karya ilmiah. Nah, apa
apa yang harus Ananda perhatikan di dalam menyajikan karya ilmiah ini? Pertama, menentukan topik. Ananda tentukan dulu topik ya. Nah, setelah Ananda menentukan topik tadi, baru Ananda membuat kerangka tulisan. Nah, kira-kira kerangka tulisannya ya seperti apa? Ya, Ananda buat dulu kerangka-kerangkanya. Nah, nanti Bunda akan share ataupun akan teruskan, Bunda bagikan ya kerangka karya ilmiah yang akan Ananda pakai. Ini contohnya ya, contohnya saja, silakan Ananda sesuaikan nanti dengan kebutuhan Ananda. Kemudian mengumpulkan data, Ananda kumpulkan dulu datanya, observasi dulu ya. Jadi kita bukan berarti kita langsung menulis langsung selesai ya Ananda ya. Nah, kita setelah mengumpulkan data, kemudian baru kita kembangkan kerangka karangan. Ananda mengembangkan kerangka karangan itu menjadi sebuah tulisan. Nah, Bunda yakin dan percaya Ananda tentunya bisa. Karena Ananda sudah dibina dari kelas 10 sampai kelas 11. Nah, tentunya Ananda sudah mulai terbiasa, apalagi Ananda yang biasa lomba riset, lomba karya ilmiah atau KTI, karya tulis ilmiah, itu bukan hal yang asing lagi bagi Ananda. Nah, Bunda yakin dan percaya Ananda adalah anak-anak yang cerdas, yang mampu menulis dan baik kemampuan literasinya. Nah, kalau ada kesulitan, kalau ada permasalahan, Bunda selalu terbuka untuk menjadi tempat Ananda berkonsultasi. Silakan di luar jam pelajaran juga boleh. Nah, baik Ananda, bisa dilaksanakan? Ya, silakan Ananda laksanakan. Ya, tetap semangat. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, sebaiknya kita menyimpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Ayo Ananda, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iya, tentunya Ananda bisa, dan Ananda juga pasti paham untuk menyimpulkannya. Tapi baiklah Ananda, sedikit Bunda simpulkan. Yang pertama, tadi setelah mengidentifikasi baik itu struktur, kaidah dan kebahasaan ya, maupun itu pengertian karya ilmiah, terus lagi ciri-ciri karya ilmiah ya Ananda ya, harus Ananda pahami. Nah, kemudian ini yang perlu kita pahami adalah langkah-langkah berpikir ilmiah. Langkah-langkah berpikir ilmiah itu kita merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, dan kemudian verifikasi data dan menarik kesimpulan. Nah, apa langkah-langkah penelitian yang harus kita ambil? Yang pertama, kita konseptualisasikan masalah dengan jelas, kemudian masalahnya harus jelas ruang lingkupnya. Nah, kemudian lagi jelas konsepnya, jelas operasionalnya. Nah, setelah itu langkah berikutnya kita berpikir rasional dalam mengkaji teori ya, apa yang berkenaan dengan masalah penelitian untuk mengajukan hipotesis. Nah, berikutnya lagi dalam langkah-langkah penelitian itu dalam kita verifikasi data tadi, kita mengumpulkan data di lapangan untuk keperluan pemecahan masalah. Nah, setelah kita mengumpulkan, kita menganalisis data dan menguji hipotesis. Nah, barulah kita tarik kesimpulan penelitian, yakni apakah hipotesis kita itu diterima ataupun ditolak. Nah, itulah langkah penelitian kita. Nanti akan membentuk suatu laporan tentunya. Jadi di situ ada bab 1 umpamanya pengajuan masalah, kemudian yang keduanya pengajuan teori dan kerangka penelitian ataupun makalah kita. Terus ada metode penelitian, bab 3-nya metode penelitian. Nah, kemudian yang keempat tentang pembahasan penelitian. Yang kelima menjadi atau menarik kesimpulan. Nah, Ananda, semuanya yang dari tadi itu ya kita jadikan menjadi suatu kesimpulan. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar itu tentang proposal. Proposalnya kan kemarin sudah sampai bab 3. Jadi pada pembelajaran ini juga kita lanjutkan lagi membuat karya ilmiah. Nah, Ananda,
paham? Iya, insya Allah Ananda paham. Iya, baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatian Ananda, ya. Bunda senang hari ini melihat Ananda sangat antusias, sangat semangat. Ya, semoga Ananda menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Semoga Ananda sukses, ya. Doa Bunda selalu menyertai Ananda. Ya, selalu tersenyum dan jangan lupa bahagia. Demikian dari Bunda Wirdahayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.